Kerusuhan Poso atau konflik komunal Poso adalah serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Peristiwa ini awalnya bermula dari bentrokan kecil antar kelompok pemuda sebelum berkembang menjadi kerusuhan bernuansa agama antara warga Islam dan Kristen. Kerusuhan ini umumnya terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama berlangsung pada bulan Desember 1998, kemudian berlanjut ke tahap kedua yang terjadi pada bulan April 2000, dan yang terbesar terjadi pada bulan Mei hingga Juni 2000. Poso dulunya memiliki mayoritas masyarakat yang menganut agama Islam. Namun sejak bersatunya beberapa daerah bergabung dalam rangka pemekaran Poso, agama Kristen yang menjadi dominan. Bukan hanya agama Kristen saja, agama yang berada dalam suku-suku juga ada. Perbedaan agama yang signifikan inilah yang membuat ketidakcocokan antara masyarakat satu dengan lainnya. Didukung dengan rasa kurang toleransi, konflik pun dapat dengan mudah terjadi. Agama juga dijadikan alasan untuk menghancurkan masyarakat lain yang memiliki konflik pribadi dengan masyarakat tertentu, apalagi juga dengan perbedaan kepentingan yang membuat mereka dibutakan oleh amarah dan akhirnya berujung dengan tumpah darah. Seperti yang kita tahu, politik tidak hanya dipenuhi oleh berbagai cara seseorang untuk menang dengan jalan kebijaksanaan dan faktor kepemimpinan saja, tapi ada beragam cara yang busuk di dalamnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab bernama Herman Parimo yang menjadi tersangka karena meletusnya kerusuhan Poso I. Penyerangan ini dilakukan untuk membuat Poso damai kembali melalui jalan yang tidak damai. Segala musuh disingkirkan demi memenangkan si calon agar tidak ada lagi calon lain yang berani untuk menyaingi. Cara yang dilakukan tadi berbuah menjadi konflik yang amat besar, dengan diprovokasi manusia yang tidak bertanggung jawab. Kemungkinan terjadi, dalang dari konflik ini berujung pada DPRD tingkat 1 Poso. Mengapa? Karena adanya ancaman yang berada dalam surat kabar yang isinya apabila Damsyik Jailani tidak diangkat, maka akan timbul kerusuhan Poso II yang lebih dahsyat dari kerusuhan Poso I. Selain dua faktor di atas, ada satu lagi sekaligus faktor yang terakhir adalah dari aparat hukumnya di sini. Bukan karena malas menegakkan hukum, tapi kepada hukuman yang diberikan kepada pelaku. Sikap simpati nampaknya sudah lenyap, yang tinggal hanyalah kebencian terhadap masyarakat itu sendiri. Tindakan yang keji kerap dilakukan hanya untuk sekedar menghukum para pelaku supaya jera, padahal tidak. Apalagi sewaktu penggeledahan, yang berhasil menemukan berbagai senjata milik masyarakat. Aparat yang berwajib, langsung menghukum mereka tanpa ampun. Semua pelaku kejahatan dihukum rata, tidak memandang pelanggaran itu berat atau ringan. Semua masyarakat yang entah bersalah atau tidak, mendapatkan hukuman berat yang sama. Satu sama dengan lainnya. Karena inilah, masyarakat berusaha menyelesaikannya dengan cara yang mereka anggap benar, padahal, solusi mereka berujung konflik. Dampak konflik Poso di bidang budaya adalah dianut kembali budaya pengayau dari masyarakat pedalaman, dilanggarnya ajaran agama dari kedua kelompok yang bertikai dalam mencapai tujuan politiknya, dan runtuhnya nilai-nilai kesepakatan bersama Sintu Maroso yang menjadi bingkai dalam hubungan sosial masyarakat Poso yang pluralis. Kemudian di bidang hukum adalah terjadinya disintegrasi dalam masyarakat Poso ke dalam dua kelompok yaitu kelompok Muslim dan kelompok Kristen, tidak dapat dipertahankan nilai-nilai kemanusiaan akibat terjadi kejahatan terhadap manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan dan penganiayaan terhadap anak serta orang tua dan pelecehan seksual. Runtuhnya stabilitas keamanan, ketertiban, dan kewibawaan hulum di masyarakat Kabupaten Poso, dan munculnya perasaan dendam dari korban-korban kerusuhan terhadap pelaku. Selanjutnya di bidang politik adalah terhentinya roda pemerintahan, jatuhnya kewibawaan pemerintah daerah terhadap masyarakat, hilangnya sikap demokratis dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat masing-masing kelompok kepentingan, dan legalisasi pemaksaan kehendak kelompok kepentingan dalam pencapaian tujuannya. Dan terakhir di bidang ekonomi adalah lepas dan hilangnya faktor dan sumber produksi ekonomi masyarakat, seperti sawah, tanaman kebun, mesin gilingan padi, traktor tangan, rumah makan, hotel dan lain sebagainya, eksodus besar-besaran penduduk Muslim Poso, terhentinya 14 roda perekonomian, rawan pangan, dan munculnya pengangguran dan kelangkaan kesempatan kerja. Setelah kerusuhan mulai mereda, Mabes Polri di Jakarta mendirikan Komando Lapangan Operasi. Melalui kebijakan ini, operasi militer di Poso dilaksanakan dengan berbagai sandi operasi. Pada tahun 2000 digelar Operasi Sadar Maleo. Pada pertengahan April 2004 terdapat Operasi Sintu Maroso. Satuan TNI dan Polri yang dimasukkan ke dalam operasi ini termasuk Brimob Polda Papua, Brimob Polda Kalimantan Timur, Brimob Kelapa II Bogor, dan lain-lain. Kemudian konflik Poso diakhiri dengan penandatangan Deklarasi Malino, 20 Desember 2001.
Deklarasi Malino adalah perjanjian damai antara pihak Kristen dan Islam. Sebelum penandatanganan, dirinci bahwa terdapat 577 korban tewas, 384 terluka, 7.932 rumah hancur, dan 510 fasilitas umum terbakar. Kemudian pada Mei 2000 diklaim bahwa terdapat 840 mayat warga Muslim ditemukan. Mungkin saja salah satunya yaitu kalangan pengusaha hingga tingkat mahasiswa harus ikut berperan menangani konflik yang terjadi di Poso dengan melakukan tindakan nyata agar masyarakat setempat tidak hanya terfokus pada masalah politik. Jangan hanya bergantung pada aparat keamanan. Tetapi pengusaha, ekonomi, budayawan, anggota masyarakat, mahasiswa harus bersatu membangun secara paralel. Seluruh kalangan itu harus bekerja sama agar kerusuhan di Poso segera berakhir, termasuk antara ulama dengan umaro juga harus bersatu. Mereka harus bersanding, bukannya bertanding. Untuk memecahkan sebuah permasalahan seperti yang sedang terjadi di Poso sebenarnya tidaklah terlalu sulit bila semua pihak mau berikrar secara serius dan tulus. Artinya, semua kepentingan sepihak dan sepotong-potong yang menghimpitnya selain kepentingan bersama harus dihilangkan terlebih dahulu. Pencegahan sedini mungkin tindakan provokasi dan intimidasi di antara masyarakat harus diutamakan. Cara menghindari konflik adalah dengan mengembangkan toleransi dari masing-masing manusia. Dengan toleransi yang tinggi, masing-masing manusia akan lebih memahami sudut pandang manusia lainnya. Kalaupun mereka berbeda pendapat, mereka bisa menerima perbedaan tersebut dengan lebih baik. Mari kita saling tingkatkan rasa toleransi terhadap warga Indonesia agar tidak terjadi kerusuhan seperti tadi. Walter, put your dick away, Walter.